Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Eman. Selamat siang Ibu Nopi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah juga hari ini Bapak kemarin sempat sakit, sekarang sudah alhamdulillah sudah sehat kembali. Alhamdulillah kalau begitu. Ibu hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya betul Pak. Rencananya hari ini saya akan melakukan proses coaching bersama rekan saya, rekan sejawat untuk suatu permasalahan yang sedang beliau hadapi. Oke, kalau begitu boleh tidak ya sebelum Ibu melakukan proses coaching, Bapak akan memberikan sedikit kebijakan, boleh tidak Bu? Boleh Pak, boleh saja tentu. Nanti pada proses coaching ya antara coach dan kuci, insya Allah saya sebagai observer akan mengamati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Tentunya Ibu Nopi juga sudah tahu apa-apa saja rubrik coaching yang akan saya nilai. Nah, kemudian nanti saya juga akan mendengarkan jawaban-jawaban dari Kuci ya. Kucinya Iya. siapa di sini ya? Di sini kebetulan coachnya itu Ibu Maya. Oh iya Ibu Maya. Nanti Ibu Maya juga saya akan nilai terkait dengan jawaban-jawaban yang disampaikan diberikan kepada Ibu Nopinya. Apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan proses coaching? Itu adalah diantaranya ada kemitraan ya, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya di situ. Betul, betul Pak. Mungkin sebelum dilakukan observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu Nopi? Boleh Pak, tentu boleh. Nah yang pertama ini ya Bu ya, Ya. dalam proses coaching. Tentunya dalam proses coaching itu kita ada punya tujuan ya, kemudian kompetensi. Nah, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini, Nopi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan sebetulnya semua kompetensi inti dalam proses coaching sendiri itu sendiri ingin saya kembangkan ya Pak ya. Seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Keinginan saya semuanya bisa dipenuhi dalam proses coaching ini. Baik sekali kalau begitu Bu ya. Jadi Ibu ingin mengembangkan tiga kompetensi tadi ya, ingin mengembangkan tiga kompetensi tadi. Terus kompetensi tadi kan ada tiga ya Ibu ya. Kompetensi yang mana yang lebih Ibu akan kedepankan, yang lebih spesifik yang Ibu kembangkan di dalam proses coaching nanti Ibu? Ya, untuk yang lebih spesifiknya mungkin saya akan lebih memfokuskan untuk kompetensi dalam hal kehadiran penuh, Pak. Seperti itu. Jadi saya dalam kehadiran penuh ya. kehadiran penuh, betul. Oke, betul, dalam kehadiran penuh. Baik. Nah, kemudian tentunya juga dalam proses coaching itu ada indikator-indikator yang ingin dicapai ya, Bu ya. Kira-kira indikator ketercapaian itu apa, Ibu? Untuk kehadiran penuh itu sendiri, saya rencananya ini akan lebih memfokuskan diri saya untuk lebih fokus terhadap coaching. Kemudian saya akan memberikan perhatian penuh, memperhatikan dengan seksama, lalu memberikan timbal balik atau apresiasi dari pertanyaan-pertanyaan coaching kepada saya. Seperti itu. Baik Ibu, kalau begitu ya Bapak akan coba menilainya sesuai dengan alur cerita. Mudah-mudahan semua tahapan cerita ini akan terlaksana dengan runtut seperti itu ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching. Nanti setelah proses coaching selesai, kita bolehlah ngobrol-ngobrol lagi sebagai hitung evaluasinya gitulah, bukan evaluasi ya, kita Iya, refleksi lagi betul. gitu ya.
Terima kasih Ibu Novi. Silahkan Ibu untuk melakukan fokus kucing dengan Ibu Maya. Mangga. Siap, sama-sama Bapak. Terima kasih. Bu Novi, boleh saya minta waktunya sebentar? Oh boleh Bu, boleh tentu. Ada perlu apa ya Bu ya? Saya tuh ingin bercerita sedikit Bu tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Oh kalau boleh tahu bisa Ibu ceritakan bagaimana kejadian yang Ibu alami tadi? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Nah, pengawas sekolah itu ternyata sepertinya keberatan Bu ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya kan mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya ya Bu ya. Nah, ketika saya diingatkan oleh pengawas, saya tuh menyampaikan bahwa saya mengajar tetap mengacu pada kurikulum, walaupun memang tidak menggunakan buku teks. Tetapi sepertinya pengawas tersebut tersinggung Bu dengan apa yang saya sampaikan dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada ibu kepala sekolah. Oh jadi begitu ya Bu ya? Ya. Tapi kira-kira nih Bu ya, sebelum kita lanjut ke lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, apa sih tujuan yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Saya tuh berharap ya Bu ya, dengan saya bisa berbicara dengan Bu Novi, saya tuh bisa mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Sekarang saya mau tanya Bu, kira-kira apa yang menjadi hambatan sehingga Ibu tidak menggunakan buku sumber untuk pembelajaran di kelas? Saya tuh merasa ribet aja ya Bu, kalau harus membawa banyak buku sumber. Saya biasanya sudah terbiasa menyimpan file-file sumber belajar di laptop saya, sehingga ketika nanti dibutuhkan ya tinggal saya tampilkan saja gitu. Lalu kelebihan yang Ibu rasakan ketika tidak membawa buku sumber itu seperti apa Bu? Ya, saya merasa bebas aja sih Bu ya dalam menyampaikan materi, dan hal itu sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Begitu Bu menurut saya. Iya, betul sekali yang Ibu sampaikan ya. Nah, kalau begitu ketika Ibu tidak membawa buku sebagai sumber belajar, media apa saja yang Ibu bawa sebagai bahan untuk sumber belajar Ibu mengajar? Jadi ketika saya mengajar itu ya Bu ya, walaupun saya tidak menggunakan buku teks, saya itu menggunakan sumber belajar dari buku elektronik ya. Kan isinya sama saja tuh Bu dengan buku teks yang biasa digunakan di kelas ya. Kemudian juga saya menggunakan video pembelajaran dari YouTube biar anak itu lebih tertarik, lebih menarik gitu ya. Dengan proses pembelajarannya termotivasi juga, dan saya menghadirkan artikel-artikel lainnya Bu dari internet. Wah, luar biasa ya, sudah sangat bervariasi sekali ya Bu ya sumber yang Ibu gunakan untuk belajar di kelas. Apakah penggunaan buku sumber belajar itu menghambat untuk proses eksplorasi murid-murid Ibu di kelas? Kalau saya pikir-pikir lagi sih ya Bu ya, penggunaan buku teks itu memang tidak akan menghambat eksplorasi murid saya di kelas Bu. Kan bisa jadi itu dapat memperkaya referensi murid saya dalam mengeksplorasi materi pembelajaran. Nah, iya tepat sekali betul. Jadi semakin banyak kita menggunakan sumber belajar, tentunya akan semakin baik ya Bu untuk proses pembelajaran Ibu di kelas. Nah, baik. Saya setuju dengan pendapat Ibu tadi. Nah, sekarang kira-kira apa rencana Ibu untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang Ibu hadapi sekarang ini? Yang pertama, mungkin saya akan menghadap kepala sekolah terlebih dahulu ya Bu, untuk menyampaikan permohonan maaf saya. Karena saya tuh sudah membuat kecewa Bapak pengawas gitu. Ya kalau memang memungkinkan, mungkin saya ingin sekali nih Bu bertemu langsung dengan Bapak pengawas. Agar masalah ini bisa selesai, kemudian tidak menimbulkan salah paham. Jadi apa yang akan Ibu sampaikan, yang ingin Ibu sampaikan ketika Ibu bertemu dengan Bapak pengawas nanti? Saya akan mengatakan bahwa
saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan agar murid-murid bisa mengeksplorasi materi dengan merdeka. Begitu. Iya, bagus sekali ya. Apa rencana yang telah Ibu rencanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Nah, kemudian komitmen Ibu seperti apa sih agar apa semua rencana-rencana yang Ibu rencanakan itu bisa terwujud? Kira-kira komitmennya seperti apa, Bu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya tersebut. Iya, betul. Lalu yang siapa saja yang akan Ibu mintai bantuan untuk membantu Ibu menyelesaikan komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Saya sih berencana untuk meminta dukungan dari kepala sekolah tentunya ya Bu ya, sebagai pemimpin gitu kan, pemimpin kita di sekolah. Dan tentu selain itu pun saya membutuhkan dukungan dari rekan sejawat yang ada di sekolah saya. Wah, iya, sudah sangat luar biasa ya Bu ya, apa yang sudah Ibu rencanakan, yang sudah Ibu buat untuk penyelesaian masalah ini. Nah, saya sangat mendukung sekali dengan apa yang telah Ibu kemukakan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan semuanya bisa terlaksana ya Bu ya, bisa tercapai dan sesuai dengan hasil yang Ibu harapkan. Iya, terima kasih Bu Novi atas waktunya ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu memberikan kemampuan terbaik untuk murid-muridnya. Amin, amin, amin. Sama-sama Bu Maya. Terima kasih. Baik, kalau gitu saya permisi dulu ya Bu ya. Lain kali mungkin kita bisa berbincang kembali dalam kesempatan yang lainnya. Mari permisi Bu. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Novi, Bu Maya yang sudah melakukan proses coaching. Saya tadi sudah memperhatikan dari awal sampai akhir, ternyata percakapan coachingnya sangat luar biasa. Baik Ibu, bagaimana proses coachingnya itu menurut perasaan Ibu? Apakah sudah berjalan lancar atau tidak? Iya, alhamdulillah sekali ya Pak ya, proses coaching kita hari ini bersama Bu Maya itu berjalan dengan lancar, kemudian dengan perasaan yang dengan lebih terbuka, perasaan gembira tentunya, tidak ada perasaan yang segan atau bagaimana. Jadi kami merasa lebih terbuka, seperti terjalin sebuah kemitraan, begitu Pak. Oh ya, seperti itu ya. Kemudian tentunya daripada proses coaching tersebut kan ada indikator ketercapaian ya. Ya, betul. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi, Ibu? Ya, seperti yang di awal saya kemukakan ya Pak ya. Pada dasarnya saya ingin mencapai ketiga inti dari proses coaching tersebut, namun saya memfokuskan diri untuk lebih spesifiknya itu dalam hal kehadiran penuh, sehingga indikator ketercapaiannya alhamdulillah sudah terlaksana ya Pak, sudah tercapai. Saya bisa fokus terhadap coaching, saya bisa lebih terbuka dalam menerima dan menanggapi apa saja yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari coaching. Saya juga mendengarkan dengan seksama, mendengarkan dengan aktif, dan juga selain itu tentu ada pertanyaan-pertanyaan berbobot yang coba saya ajukan untuk menggali informasi yang lebih lanjut lagi. Oh iya. Jadi begini ya Bu ya. Ibu berarti sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya. Sesuai dengan yang saya telaah tadi. Ada beberapa catatan sih Bu, yaitu Ibu tadi sudah berhasil menyampaikan dengan alur tirta dengan baik. Kemudian saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan Kuci. Saya melihat dengan baik ya. Saya juga melihat Ibu sudah fokus, benar-benar fokus. Kemudian Ibu sudah dapat present ya, atau kehadirannya penuh dalam
proses coaching tadi. Ibu juga saya lihat sudah mendengarkan secara aktif, penuh begitu dah. Dan tentunya Ibu juga tadi sudah mengajukan pertanyaan yang sangat luar biasa ya, pertanyaan-pertanyaan yang bobot dan kata-kata kunci yang telah disampaikan oleh Kuci ya. Jadi intinya dari semua alur Tirta saya sudah melihat sangat jelas seperti itu. Jadi ada. Nah, dari semua itu tentunya kedepannya itu kompetensi apa yang Ibu inginkan dari perkembangan proses coaching ini? Ya, untuk kedepannya saya berencana untuk lebih menguasai lagi ya Pak ya, tahapan-tahapan pada coaching itu sendiri, memperlancar lagi sehingga ketika coaching itu saya sudah benar-benar menguasai alurnya, kemudian bisa menempatkan diri dan menjadi coach yang baik untuk rekan yang meminta solusi kepada saya. Nah, selain itu juga saya berharap kedepannya bisa menebarkan ilmu tentang coaching ini kepada orang-orang di sekitar saya, di sekeliling, khususnya di sekolah saya, mungkin kepada rekan sejawat. Iya, seperti itu. Sangat luar biasa Ibu ya, sangat luar biasa setelah saya amati. Nah, kemudian saya sampaikan terakhir, terima kasih Ibu sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini. Terima kasih Ibu telah melakukan proses coaching dengan alur Tirta dengan baik. Mungkin ini saya akhiri saja ya sampai di sini. Bila bidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Eman. Hatur nuhun.